Alhamdulillah kita bisa melihat wajah-wajah cerah di depan kita semuanya. Selain cuaca cerah, calon-calon kandidat juga wajah-wajahnya cerah. Alhamdulillah. Dan untuk pada hari ini akan diadakan debat antar kandidat dan nanti akan dipimpin oleh panelis. Untuk aturan debat pertama, debat pada kali ini akan dibagi pada 3 sesi. Pertama, para kandidat akan debat tentang visi misi mereka. Itu pada sesi pertama. Sesi kedua, kandidat akan ditanya oleh panelis tentang kepemimpinan dan visi misi mereka. Dan yang terakhir, akan ada pertanyaan publik. Silahkan dari kalian semuanya yang ingin mencoba berdebat, yang ingin bertanya kepada para kandidat, bisa disiapkan dari sekarang. Siap? Siap? Kurang keras suaranya, siap? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan acara hari ini dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara puncak. Acara yang dinanti-nanti, yakni debat kandidat calon OSIS MPK MAN 1 Tasikmalaya. Yang pada hari ini akan dipandu oleh panelis luar biasa yang terhormat Bapak Adiyoso Nuha. Kami sebagai pembawa acara mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Adiyoso Nuha, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini atas kudrat dan iradatnya kita dapat berkumpul di halaman ini untuk mengikuti suatu proses awal demokrasi di MAN 1 Tasikmalaya.
yaitu agenda debat terbuka penyampaian visi dan misi calon MPK dan OSIS MAN 1 Tasikmalaya periode 2021-2022. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, revolusionis dunia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tasikmalaya yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu guru MAN 1 Tasikmalaya yang saya hormati, Kepala Tata Usaha beserta karyawan MAN 1 Tasikmalaya yang saya hormati, siswa-siswi MAN 1 Tasikmalaya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan oleh panitia pemilihan OSIS MPK MAN 1 Tasikmalaya untuk memandu jalannya debat terbuka penyampaian visi dan misi MPK dan OSIS MAN 1 Tasikmalaya periode 2021-2022. Acara yang akan kita saksikan bersama yaitu pertama, penyampaian visi dan misi kandidat calon MPK OSIS dalam waktu 2 menit. Jadi mohon diperhatikan para kandidat MPK OSIS diberikan waktu selama 2 menit. Yang kedua, pendalaman visi misi para kandidat calon lewat pertanyaan yang disampaikan secara bergilir dari masing-masing calon OSIS dan MPK. Yang ketiga, pertanyaan visi misi. Pertanyaan tentang visi misi para kandidat calon yang akan disampaikan oleh seluruh Simtas Akademika MAN 1 Tasikmalaya, baik para bapak dan ibu yang mau memberikan pertanyaan sekitar visi misi para kandidat calon MPK OSIS. Yang kedua, pertanyaan yang akan disampaikan oleh para siswa-siswi MAN 1 Tasikmalaya dengan catatan pertanyaan disampaikan dengan singkat, jelas, tidak bertele-tele, dan tidak mengajukan pertanyaan yang mengandung kritikan yang tidak konstruktif. Silakan Anda mengkritisi visi dan misi calon dengan catatan kritik yang membangun. Baiklah para siswa-siswi MAN 1 Tasikmalaya, kita lanjutkan acara pertama penyampaian visi dan misi. Pertama kali kami persilakan kepada calon MPK untuk menyampaikan visi dan misi dalam waktu 2 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
visi yang akan saya bawa untuk MPK ke depannya, yaitu menjadikan MPK menjadi organisasi yang bisa membantu sekolah untuk mencetak siswa yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sedangkan misi yang akan saya paparkan, yang pertama adalah menanamkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan seluruh elemen sekolah atau madrasah. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban, terutama dalam program kerja. Yang keempat, membantu sekolah untuk melaksanakan kegiatan baik yang bersifat akademik maupun yang bersifat non-akademik. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya calon OSIS. Silakan. Calon OSIS. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan visi misi OSIS, visi misi saya untuk OSIS MAN 1 Tasikmalaya. Untuk visi menjadi organisasi terdepan yang membangun OSIS MAN 1 Tasikmalaya yang tangguh, berakhlak mulia dengan prinsip expert, efisien, kreatif, solid, profesional, responsible, efisien, responsible, transparan. Untuk misi ada Masagi Mansatas bersinergi, membantu organisasi yang ideal dan menjalin sinergi dengan seluruh komponen madrasah. Mansatas bertransformasi, yaitu dengan mengaktualisasikan event-event kinerja OSIS di MAN 1 Tasikmalaya. Maksi Mansatas beraksi, yaitu menjadikan event-event kinerja OSIS di MAN 1 Tasikmalaya. Dan ada Manpred, Mansatas berprestasi, yaitu untuk menyalurkan bakat peserta didik baik akademik dengan ekstrakurikuler yang dinaungi. Ditutup, tinggal sebentar lagi kita pesta berdemokrasi. Salam satu jari, jangan lupa pilihlah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk penyampaian visi dan misi MPK nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak panelis yang telah memberi saya waktu untuk saya berbicara di depan. Oke, tadi beliau menyuruh saya untuk mengatakan visi misi. Lalu apa sih visi misi itu? Oke, kita bayangkan bahwa kalian memiliki sebuah motor. Lalu motor itu akan dibawa kemana oleh kalian? Apakah ke Singaparna atau ke Tasik? Itu adalah visi kita, tujuan kita. Bayangkan motor itu adalah MPK kita, yang mana di motor itu terdapat banyak bagian-bagiannya, yaitu misi. Jadi bagaimana cara agar motor kita sampai ke tempat tujuan, yang mana tujuan itu adalah visi kita. Lalu kita sebutkan visi saya, yaitu terwujudnya MPK sebagai lembaga legislatif yang bersifat supervisor, transparan, aspirator, profesional, serta berakhlakul karimah berdasarkan hukum-hukum yang berlaku. Lalu apa jalan saya, cara saya untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama dan yang paling penting adalah menjalin relasi, menjalin koordinasi dengan seluruh warga madrasah. Yang kedua, menampung aspirasi dari seluruh warga madrasah. Yang ketiga, mengevaluasi, mengawasi kinerja OSIS. Yang keempat, ikut serta dalam menyukseskan program OSIS dan madrasah. Yang kelima, ini adalah prinsip utama, yakni prinsip POAC, planning, organizing, actuating, controlling, dan juga evaluating. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian visi dan misi calon OSIS nomor 2. Disilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Masatas. Kembali lagi bersama saya Wildan Warok, kandidat calon Ketua OSIS nomor urut 2. Langsung saja supaya bisa mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi. Saya menjadi kandidat Ketua OSIS nomor urut 2. Visi saya adalah menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dan menjadi fasilitator yang baik dalam mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang kedua, untuk misi saya adalah menyelenggarakan ajang kompetensi siswa yang sesuai dengan lingkungan madrasah atau sekolah dan pesantren. Yang kedua, menjadikan pengurus OSIS MAN 1 Tasikmalaya yang lebih kreatif dan lebih terbuka. Yang ketiga, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan. Untuk yang keempat, menjalankan visi. Sekian dari saya Wildan Warok, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para kandidat calon MPK dan OSIS. Selanjutnya, agenda yang kedua yaitu pendalaman visi dan misi yang telah disampaikan oleh para kandidat calon. Yang pertama, calon MPK nomor urut 2 menanyakan visi misi MPK nomor urut 1 dalam waktu 1 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak panelis. Terkait visi dan misi dari Ketua MPK kandidat nomor 1, saya akan mencoba bertanya. Ada 2 pertanyaan lah bagi kandidat nomor 1. Bahwa Anda menyebutkan tadi menjadikan MPK sebagai organisasi yang bisa membantu sekolah. Tolong jelaskan. Lalu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Emang Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum bagi umat Islam. Tetapi kita tinggal di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia itu berbagai macam agama, suku dan juga bangsa. Sedangkan tidak semua di negara Indonesia itu beragama Islam. Tolong jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan MPK nomor urut 1. MPK, ya. Terima kasih kepada saudara kandidat MPK nomor 2 yang telah menanyakan tentang visi dan misi saya. Untuk visi, pertanyaan pertama tadi membantu sekolah. Apa maksudnya? Kita ini kan organisasi yang dimana MPK ini merupakan organisasi yang menaungi OSIS, dan juga OSIS itu menaungi seluruh organisasi diantaranya ekstrakurikuler, dan anggota MPK itu diantaranya yaitu KM. Maka dari itu kita juga sebagai organisasi itu bisa membantu sekolah untuk mencetak siswa, yang dimana kita juga ingin sekolah kita itu maju, kita juga ingin sekolah kita itu berkualitas, ingin sekolah kita itu mempunyai akhlak yang berakhlakul karimah siswa-siswanya itu. Ya, maka dari itu sebagai fungsi organisasi di sekolah yaitu untuk membantu sekolah sendiri. Dan untuk pertanyaan nomor 2 tentang Al-Quran dan hadis. Mengapa saya membawa Al-Quran dan hadis? Karena saya tahu di sekolah ini semuanya itu beragama Islam. Ini bukan negara republik, itu bukan negara Indonesia, tapi di sini itu semuanya negara Islam, semuanya agama Islam. Dan kata Rasul juga, apabila sekolah kita ingin maju, maka kita itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah sebuah pedoman hidup bagi kita. Dan juga ada hadis yang mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ya, itu hadis. Ya, silakan ditanggapi. Terima kasih. Ditanggapi selama kurang lebih 1 menit. Ya, tadi Anda menyebutkan membantu sekolah. Oke,
seperti inilah. Coba bayangkan oleh kalian, coba bayangkan. MPK itu punya program. MPK dan OSIS punya program. Lalu MPK dan OSIS membuat proposal kepada sekolah untuk menjalankan program tersebut. Apakah MPK yang membantu sekolah atau sekolah yang membantu terlaksananya program OSIS? Coba terpikirkan aja ya. Jadi seperti seolah-olah MPK itu meminta kepada sekolah untuk terlaksananya dana, karena tanpa dana program tidak akan berjalan. Jadi apakah MPK yang membantu sekolah atau sekolah yang membantu MPK? Seperti itu. Terus untuk yang kedua yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Iya, emang semua sekolah, semua siswa di sini itu beragama Islam. Kita itu, coba bayangkan lagi lah, kita tinggal di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Maka di sini berlaku hukum-hukum Indonesia, berlaku di sini, berlaku. Apakah Al-Quran dan hadis itu semuanya bersamaan atau semua hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu sama dengan hukum Pancasila? Apakah semuanya sama? Apakah negara Indonesia itu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis? Ya. Waktu habis. Untuk selanjutnya pertanyaan dari kandidat OSIS nomor 2 kepada kandidat OSIS nomor 1, disilakan. Dalam waktu 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya tadi mendengar visi dan misi dari kandidat calon urut nomor 1 yang saya hormati, dan saya tadi menemukan kalimat transparan. Nah, bagaimana transparan itu? Sedangkan OSIS itu harus menjadi wadah untuk bisa menampung aspirasi siswa, harus harus ada di garda terdepan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyelenggarakan event-event tahunan seperti itu. Bagaimana sih yang disebut transparan itu? Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada nomor urut 2 yang saya sangat hormati. Pertanyaan yang sangat luar biasa dan baik sekali. Oke, kita tahu makna dari transparan. Jika kita melihat kaca kita lihat tuh kelas itu ada kaca yang bening. Kita pun melihat apa yang ada dalam kelasnya. Begitupun OSIS mempunyai program kerja 1 tahun. Apa kerja kalian di OSIS semacam ini? 1 tahun ngapain kalian? Transparan. Menjadikan OSIS itu jangan menjadi lembaga yang bagus sekolah, hanya menjadi apa kalian memandangkan OSIS. OSIS kita ingin bekerja untuk Mansatas. Mansatas ini besar, Mansatas ini berkualitas. Kita ingin menjalankan program-program yang transparan, baik guru-guru dari mulai kepala madrasah, wakil kepala madrasah, seluruh guru serta seluruh elemen Mansatus Tasikmalaya ini. Kita harus transparan, harus terbuka, menjadikan OSIS yang jernih juga bisa membawa Mansatas lebih baik kembali. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Tapi seperti ini, transparan. Kalau kita tahu kaca itu transparan. Tapi kalau OSIS harus menjadi lembaga yang bisa menampung aspirasi. Kalau OSIS bersifat transparan, berarti seluruh aspirasi dari siswa itu akan lewat begitu saja, tapi tidak ditampung seperti itu. Ya, agak cukup. Selanjutnya pertanyaan MPK nomor urut 1 kepada nomor urut 2, disilakan. Terima kasih kepada panelis. Untuk pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada kandidat nomor urut 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menanyakan tentang visi Anda. Ada 2 pertanyaan sama. Yang pertama, apa itu maksud dari supervisor? Dan yang kedua,
Seperti yang kita tahu, tugas MPK itu adalah mengawasi kinerja OSIS. Kenapa Anda cantumkan kembali di misi Anda, sedangkan kita semua tahu bahwa tugas MPK itu adalah mengawasi kinerja OSIS? Terima kasih. Dipersilakan MPK urut 2 untuk menanggapi selama 1 menit. Ya, terima kasih kepada saudara Ujang Iban yang telah memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud supervisor, ya begitu? Supervisor. Apakah kalian pernah mendengar ketika kepala sekolah yang mendatangi kelas, lalu kepala sekolah duduk di belakang, lalu guru sedang menjelaskan yang dinamakan supervisi kepala sekolah? Apakah kalian pernah mendengar? Jadi kepala sekolah menilai dan mengawasi bagaimana cara guru mengajar. Seperti itulah MPK bagi saya. Jadi MPK itu berperan mengawasi kinerja OSIS. Dengan memiliki sifat supervisor tersebut, maka MPK bisa mengawasi, mengamati kinerja OSIS. Lalu setelah mengamati, kita evaluasi sama-sama, kita kritik saran dan bersama-sama kita jalani bersama-sama. Lalu yang pertanyaan kedua tentang tugas MPK. Tugas MPK itu banyak sebenarnya. Yang salah satunya mengawasi kinerja OSIS. Kenapa Anda masukkan ke dalam misi Anda? Menurut saya, misi itu adalah tugas MPK. Jadi sebenarnya tugas MPK itu harus dimasukkan ke dalam misi. Bagaimana kita mau melaksanakan tujuan tanpa tahu tugas kita itu seperti apa? Gitu. Jadi saya masukkan tugas-tugas MPK itu ke dalam misi. Dan misi di sana jadi stressing saya gitu buat mewujudkan visi tersebut. Ya, waktu habis, silakan ditanggapi. Tapi ya, menurut saya untuk mengawasi kinerja OSIS itu tidak perlu dimasukkan ke dalam misi. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu tugas umum dari MPK, yang dimana nanti akan dibahas dalam program kerja MPK. Maka dari itu, menurut saya mengawasi kinerja OSIS tidak perlu dimasukkan ke dalam misi. Terima kasih. Ya. Dilanjutkan pertanyaan OSIS urut 1 kepada nomor urut 2. Baik, terima kasih kepada panelis yang telah memberi saya waktu untuk bertanya. Sebelum saya 15 detik untuk menanggapi tadi sedikit, bahwa aspirasi sekolah itu tugasnya itu lebih baik dari MPK. Jadi menampung aspirasi itu baiknya itu MPK, wakil rakyat. Wakil rakyat silahkan kepada MPK, OSIS yang menjalankan. Mungkin sedikit. Nah, pertanyaannya, dalam misi Anda menjadikan sekolah sebagai rumah kedua. Apa itu maksudnya? Dan menjalankan visi dari misi Anda itu ada kata menjalankan visi. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Nah, seperti ini. Untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua ada 2 makna. Yang pertama, seperti yang kita tahu, kita pas pertama lahir itu tempat tinggal pertama itu dinamakan rumah. Nah, dalam rumah ada komponen-komponen yang saling keterhubungan dan bersifat membangun untuk menjadikan rumah menjadi lebih harmonis. Nah, bagaimana sih menjadikan rumah sebagai menjadi harmonis itu? Nah, seperti ini. Dalam organisasi juga banyak sekali komponen-komponen yang saling keterhubungan, yang mana bisa menjadi lebih, organisasi itu lebih membangun gitu. Jadi tugas visi saya menjadikan sekolah sebagai rumah kedua itu untuk menjadikan lembaga itu bersifat membangun. Nah, seperti itu. Silakan ditanggapi. Nah, untuk menjalankan visi, seperti yang kita tahu, visi itu kan tujuan kita. Nah, misi itu untuk menunjang tujuan kita atau membantu tujuan kita. Kenapa saya mencantumkan visi kembali? Karena saya itu harus bisa menjadikan tugas di visi itu ada di misi gitu. Jadi menekankan sekali kepada visi. Seperti itu.
kepada calon nomor urut 2 yang telah menjelaskan dengan sangat baik. Sedikit dari saya, menjalankan visi dalam misi tersebut akan disatukan kembali. Itu masih berbentuk nakirah atau umum. Kita misi itu bagaimana caranya untuk menggapai misi tersebut. Jika kita menjalankan misi, itu menjalankan visi, apa maksudnya begitu. Jadi masih sangat umum, masih sangat bisa untuk dijabarkan kembali. Jadi mungkin itu sedikit kurang jelas dipahami oleh seluruhnya. Dan mungkin maksud Anda menjadikan sekolah sebagai rumah kedua. Menurut saya, kalian mungkin mempunyai rumah yang nomor 1, yaitu di rumah sendiri. Rumah sendiri. Tapi menurut saya rumah kedua itu setelah rumah sendiri, yaitu pondok pesantren yang mana kita tinggal di sana, bisa untuk ilmu di sana. Dan di sekolah kita mempunyai rumah ketiga untuk menjadikan ilmu kita semakin bertambah, pengalaman kita bertambah dalam berbagai hal. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kandidat calon MPK dan OSIS. Selanjutnya kita persilakan kepada para siswa untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan visi misi yang telah disampaikan oleh kandidat calon MPK dan OSIS. Caranya, bagi penanya silakan tertib, tidak berebutan, tertib, berdiri, ajukan tangan dulu, kemudian berjalan menuju podium yang sudah disiapkan panitia. Sampaikan nama jelas, kelas, jurusan, dan sampaikan pula pertanyaan yang singkat, jelas. Dapat dipahami? Dipersilakan waktu untuk penanya dari siswa-siswi MAN 1 Tasikmalaya dibatasi 2 orang siswa, 2 orang putri. Dan nanti dipersilakan Bapak dan Ibu guru yang akan memberikan pertanyaan, disilakan untuk maju ke depan. Dipersilakan. Ya, dari jurusan agama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Gun Purnama dari kelas 12 1. Yang terhormat Bapak Pak Adi, kemudian adik-adik kami yang sedang berdebat di depan. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit prolog. Sedikitnya mohon maaf, saya akan mengatakan sedikit prolog. Yang pertama, saya apresiasi bahwa kalian semua mempunyai visioner yang baik dan tajam. Kemudian visioner kalian itu timbul dan ada. Namun kebanyakan daripada para calon-calon yang telah lalu, mereka mempunyai visi misi hanya digunakan sebagai umpan semata untuk mengumpan, untuk memancing suara rakyatnya. Kemudian dibumbui dengan janji-janji suci yang sok manis, yang kemudian tidak dilaksanakan. Sedangkan mereka punya visi misi setinggi langit, namun pengimplementasian dan pengaktualisasiannya hanya setinggi tangkal toge. Jadi kurang keren gitu. Dalam kata lain, saya dengar tadi janji-janji kalian itu sangat manis, namun tidak lebih manis daripada kopi yang tadi saya sebut. Iya, terima kasih. Silakan menyampaikan pertanyaannya dan ditujukan kepada kandidat OSIS atau MPK. Saya akan meminta 1 dari OSIS dan 1 dari MPK. Ya, silakan nomor berapa silakan. Nomor 1 dan nomor 1 siapa dari OSIS?
Angkat tangan. Kemudian nomor 2 dari MPK. Silakan ajukan pertanyaannya. Yang pertama, berikan kami satu pernyataan dan berikan kami satu alasan bahwa kalian itu berhak untuk dipilih dan berhak untuk diperbutkan oleh seluruh siswa bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kalian menjawab dengan penuh semangat dan didasari dengan hati nurani. Ya, berarti satu pertanyaan untuk dijawab oleh dua kandidat. Ya, silakan OSIS nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas saudara Diki Gun-Gun Purnama yang saya hormati. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa yang menjadikan motivasi untuk kita semua sebagai kandidat bahwa janji itu sangat harus ditepati. Seberapa siap saya menjadi ketua OSIS, mungkin tadi pernyataannya, sepercaya kalian semua yang memilih saya dan memilih rekan-rekan kandidat yang lainnya. Seperti itulah kepercayaan kalian terhadap kita sayang semua. Terima kasih, mungkin sekian. Ya, dilanjutkan MPK nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Adi Gun yang telah memberikan pertanyaan. Yang mana pertanyaan tersebut sangat memotivasi kami dalam menjalankan program OSIS dan MPK. Pertanyaannya mungkin maksudnya sebutkan satu pernyataan dan janji Alasan dan sebutkan satu pernyataan dan alasannya bahwa kalian berhak dipilih oleh seluruh siswa. Pernyataan sebenarnya atas pemilihan ini tergantung dari kepercayaan kalian. Ketika kalian sudah percaya kepada kami, maka kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dari kalian. Itu alasannya. Jadi tetap saya, kalau dibahasakan, belum berhak menjadi ketua karena saya yakin banyak orang yang lebih baik dari saya. Tapi ketika kalian sudah mempercayakan amanat itu kepada saya, dan saya akan jalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dan kami akan coba wujudkan keinginan-keinginan kalian dengan program-program yang akan kami lakukan. Terima kasih. Terakhir, di sini coba didengarkan. Ada 3.000, sekitar 3.000 mata yang memandang, ada 3.000 telinga yang mendengar. Jika kalian salah, maka saksi kami akan terus berjalan, kemudian akan menindaki dan melihat perkembangan kalian dalam mengaktualisasikan visi misi kalian dan ucapan yang telah kalian tadi sampaikan. Terima kasih aplus untuk perwakilan jurusan agama. Silakan untuk selanjutnya, Putra. Ya, 12 Iqbal. Ya, silakan saudara Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Adi Yoso yang saya hormati dan juga kandidat ketua OSIS, juga kandidat ketua MPK yang saya banggakan. Mungkin di sini saya tidak akan menanyakan visi misi, ya. Juga tidak akan meminta bukti bahwa kalian harus dipercaya, gitu, ataupun alasan bahwa kalian itu pantas, gitu. Karena yang saya tahu tetap dari tahun-tahun ke belakangnya lagi, sampai sana, bahwa visi misi hanya bualan-bualan semata dari para pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap janji-janjinya. Saya ingin bertanya, dijawabnya, ini pertanyaannya silahkan buat kalian semua, tapi dijawabnya oleh satu orang saja, asal sopan. Juga ya maksudnya oleh satu orang biar gak lama gitu, biar cepat pulang. Ya, supaya cepat pulang, silakan sampaikan pertanyaannya.
jika misalkan kalian berada dalam dua posisi, misalkan OSIS sedang mengadakan sebuah program, misalkan pengukuhan kelas 12. Ketika pengukuhan kelas 12 waktunya mepet, misalkan tunda jarak 5 hari lagi, sedangkan biasanya proposal 3 hari, H-3 itu sudah harus beres. Sedangkan di kelas, misalkan kalian harus membereskan proposal itu, harus membereskan program itu, sedangkan di kelas kalian mempunyai sedang ada guru yang dimana guru itu kan beda-beda karakternya. Ada yang guru itu jadi dia tidak memberikanlah kalian untuk keluar dari kelas. Nah, bagaimana ataupun apa yang akan kalian lakukan ataupun apa yang akan kalian pilih, kelas atau OSIS? Terus saya ingin meluruskan sedikit dari kata-kata Muhammad Rusdan tadi beliau bertanya kepada saudara Ujang Ibat. Pertanyaannya begini, jadi MPK itu ranahnya sudah tadi tanya jawab antar kandidat calon. Oh, ya siapa? Ya, silakan. Sekian. Ya. Mau disampaikan kepada siapa? Satu orang? Siapa saja Pak, dijawabnya sopan. Ya, kalau begitu saya sebagai pendengar, karena itu sudah masuk pada program kerja OSIS, maka silakan salah satu dari OSIS untuk menjawab. Sudah, yang siap silakan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertanyaannya, inti pertanyaannya adalah mau memilih apa antara OSIS atau pelajaran di kelas, seperti itu. Nah, contohnya tadi pengukuhan kelas 12. Kelas 12 itu sebentar lagi mau keluar gitu. Nah, terus apakah kita sebagai OSIS tidak akan memberikan kesan-kesan yang terbaik kepada kelas 12? Sedangkan sebentar supaya tidak terlalu melebar. Jadi ada kondisi Bapak dan Ibu guru yang tidak memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, bagaimana pendekatan Anda supaya kegiatan ini terlaksana tapi ada izin dari guru? Silakan. Solusinya seperti apa yang Anda lakukan nanti? Ya. Nah, siap. Kan dalam OSIS itu ada yang namanya pembina. Buat apa pembina? Nah, saya solusi saya akan memberikan saya akan berkonsultasi kepada pembina untuk bisa mengizinkan saya untuk izin dari kelas. Terima kasih. Ya, silakan izin menambahkan, silakan. Baik, saya membantu menjawab. Solusi yang sangat bagus. Itu jadi kita OSIS itu mempunyai pembina. Itu adalah kunci dari OSIS. Bagaimana masa depan OSIS itu tergantung pembinanya, yang kita harus bekerja sama dengan seluruh, bahkan dengan guru-guru. Dari saya, kita harus profesional. Baik, bagus sekali solusinya. Bagaimana caranya untuk bisa menjalankan program dan OSIS dengan guru-guru? Istilah Sunda, lauk benang China herang. Kita harus kerjasama dengan seluruh pihak agar seluruhnya bisa terjalan dengan lancar. Iya, silakan kasih emosi. Kira-kira gimana? Tonanya? Ya, jawaban yang sangat bagus. Tapi kan kita mempunyai pembina. Sepengalaman saya di OSIS, ketika saya susah untuk berkonsultasi kepada pembina, jadi mohon maaf saya lanjut. Ketika misalkan saya berkonsultasi kepada Bapak Wakaman Kesiswaan dan ternyata oleh Bapak Wakaman Kesiswaan itu tidak diizinkan, tidak direalisasikan, malahan misalkan Bapak Wakaman Kesiswaan itu menyarankan kita untuk masuk kelas. Bagaimana sikap yang akan Anda lakukan? Ya, singkat. Ya, menanggapinya itu sangat kondisional. Jadi kita selaku OSIS itu harus ada rasa sangat menghormati kepada guru. Guru pun pasti akan memberikan izin kepada kita jika kitanya baik. Tetapi jika kita ingin terus tanpa berkomunikasi, pasti guru pun akan senada dengan Bapak pembina. Sekian. Ya,
Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Iqbal. Selanjutnya dipersilakan untuk perwakilan siswi. Siswi dulu, siswi. Oke, silakan. Silakan. Putri. Kalau tidak ada? Silakan cepat waktu. Kalau tidak, Bapak kasih kesempatan jurusan IPS. Silakan perkenalkan nama kelas. Pertanyaan singkat padat jelas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dabida dari kelas 12 IPS IJ. Pertanyaan saya singkat to the point aja ya. Jadi gini, apakah Anda yakin kami akan memilih tidak berdasarkan rasisme? Coba jelaskan. Karena saya merasa di sini saya adalah rakyat, tidak pernah menginjakkan kaki ke OSIS atau MPK. Masih terjadi disintegrasi di sekolah ini. Bagaimana Anda meyakinkan kami untuk tidak memilih Anda berdasarkan rasisme? Apakah dari pondok pesantren yang kami tinggali atau dari jurusan yang kami tinggali? Seperti itu. Coba saya lemparkan pertanyaan ini kepada sampai sekarang. Tadi sudah bersedia jawab untuk OSIS, sekarang kita kasih kesempatan untuk MPK. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara kami meyakinkan kalian semua agar tidak memilih secara rasisme? Nah, jadi begini. Menurut saya sekolah ini harus dibutuhkannya persatuan. Karena al-ittihadu asasun aja, dimana persatuan itu adalah kunci dari kesuksesan. Yang dimana kesuksesan sekolah ini akan maju dimana siswa-siswanya itu bersatu. Jika kita lihat kata tadi kakak menyinggung pesantren, jika kita lihat dari sana-sananya dulu, kita lihat Kiai Zainal Muhsin dengan Kiai Haji Zainal Mustafa itu saudara. Jadi menurut saya ya, kita itu harus bersaudara, kita itu tidak boleh ada perpecah belahan, kita itu harus bersatu. Karena menurut saya tadi al-ittihadu asasun aja. Nah, untuk cara meyakinkan kalian, saya berpendapat bahwa saya yakin kalian itu memilih kita itu dengan hati nurani. Kalian tidak boleh ada unsur paksaan. Maka dari itu kalian harus memilih kita dengan sesuai hati nurani kalian masing-masing. Mungkin segitu Kak. Terima kasih. Silakan kalau ada tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ridho Albijar yang telah memberikan pertanyaan. Bagi saya, rasisme ini sebenarnya udah ada dari dulu. Langsung ke inti aja, agar meyakinkan bahwa dalam pemilihan OSIS ini tidak ada rasisme. Saya sangat salut kepada panitia bahwa pemilihan OSIS MPK sekarang itu sangat berbeda dengan OSIS yang dari dulu, yang mana OSIS dari dulu, OSIS sebelumnya mengatakan bahwa calon itu dipasangkan dengan wakil. Sedangkan untuk tahun ini kita berdiri sendiri gitu, nggak dipasangkan dengan wakil. Nah, dengan adanya ini bukan berarti sekarang Sukamana dengan melawan Sukahidang, bukan seperti itu. Tapi dalam panitia, kata panitia gitu, jadi yang menang akan jadi ketua, yang kalah akan jadi wakil. Jadi
kita nanti akan bekerja bersama-sama gitu. Nggak akan ada perpecahan karena ketua dan wakil itu berasal dari pesantren yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan antara sekarang calon Sukahidang dengan Sukahidang lagi, nanti si MPK akan dipimpin oleh Sukahidang aja nih. Kadang kalau emang dipimpin oleh Sukahidang gitu, kadang nggak bisa adil gitu kadang. Jadi saya sangat salut sekali kepada panitia memasangkan calon ini seperti ini gitu, karena nanti yang kalah gitu akan menjadi wakil yang mana dari pesantren berbeda, jadi bisa saling melengkapi gitu antara satu sama lain nanti deh. Sudah jelas. Sudah? Sudah? Selesai? Iya sudah Pak. Atau mengerti? Jelas tidak? Oh perjelas dari Pak Abi. Tidak. Jawabannya sudah jelas belum? Lumayan jelas Pak. Ya, kalau sudah jelas selesai. Jatah satu pertanyaan lagi untuk Putri. Kalau tidak ada, Bapak berikan untuk perwakilan kelas 10. Kelas 10. Silakan kelas 10. Kelas 11. Oke, kelas 11. Sebutkan kelas, jurusan, nama, jelas pertanyaannya, singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru-guru saya semuanya, alladzina lam yuhafizhum dan meskipun namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau. Sebelumnya saya ingin berbicara terlebih dahulu. Saya ingin meminta kepada calon kandidat. Sebelum dilanjutkan, sebutkan namanya dulu. Oh, ya. Nama saya Rizky Abdullah Muhammad dari jurusan Agama 1, 15 September 2004. Sebelumnya saya ingin meminta kepada semua para calon kandidat untuk menghadap ke saya. Beberapa peribahasa. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin-pemimpin. Mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan ditanya dari kepemimpinan kalian. Jadi kami sebagai rakyat Mansatu Tasikmalaya, sebagai warga Mansatu Tasikmalaya, tidak membutuhkan janji-janji manis, tapi membutuhkan bukti-bukti yang cantik. Ya, lanjut pertanyaannya. Pertanyaannya. Langsung pertanyaan dari saya sederhana. Jadi begini, ketika kami sebagai rakyat, sebagai warga Mansatu Tasikmalaya, kami juga nanti ketika salah satu dari kalian yang sudah menjadi pemimpin kami juga tidak ingin dipahami. Kami juga tidak ingin visi-misi kalian hanyalah menjadi omongan kosong. Ya, visi-misi tadi kita sudah sampaikan dengan kepada pertanyaan saya ketika ada seorang rakyat, ketika kami merasa ada kekurangan dari kepemimpinan kalian, merasa ada yang tidak terbukti dari kepemimpinan kalian, apakah kalian sanggup dikritik dan apakah
solusi kalian ketika kami meminta suatu masalah? Banyak dari saya. Terima kasih. Silakan. Mau dijawab oleh siapa? Saya pengen dijawab oleh kandidat calon OSIS nomor 2. Nomor 2. Ya, silakan kandidat OSIS nomor 2. Jadi pertanyaannya, apakah kami siap menerima kritik seperti itu? Ya. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya sangat menunggu kritikan dari kalian, karena kalian itu adalah warga MAN 1 Tasikmalaya yang saya hormati dan saya junjung tinggi-tinggi itu. Karena junjung tinggi-tinggi karena kalian adalah warga MAN 1 Tasikmalaya yang setiap kritikannya itu bersifat membangun dan untuk kemajuan MAN 1 Tasikmalaya. Oke, kalau pernyataannya begitu, kami sebagai rakyat MAN 1 Tasikmalaya, kita semua warga MAN 1 Tasikmalaya, ketika Anda benar menjadi pemimpin kami, ketika Anda tidak menepati janji, kami akan mengkritik kalian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih untuk para siswa-siswi yang telah memberikan pertanyaannya. Kami memberikan kesempatan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Bapak dan Ibu? Ya, tidak ada. Sebelum closing statement dari panelis, ada satu pertanyaan untuk masing-masing kandidat. Untuk kandidat MPK, kelangsungan organisasi MPK itu diibaratkan dalam negara kita itu adalah lembaga legislatif. Sampai hari ini terlihat MPK kurang melaksanakan fungsinya, di mana legislatif itu fungsinya adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja program eksekutif, dalam hal ini adalah OSIS. Tapi ibarat OSIS dan MPK itu bagaikan pengantin baru, mesra-mesra saja, sehingga tidak bisa menjalankan fungsi kontrolnya. Nah, bagaimana Anda ketika dipilih menjadi MPK, bagaimana Anda merubah kebiasaan ini? Silakan. Terima kasih kepada Bapak panelis yang telah bertanya. Pertanyaannya, bagaimana apabila saya terpilih untuk merubah kinerja MPK? Mungkin saya di sini tidak akan banyak janji, saya di sini tidak akan banyak janji manis, tapi saya di sini istilahnya tuh meskipun sedikit-sedikit tapi pasti gitu. Dan juga untuk controlling, saya apabila nanti menjabat, insya Allah saya akan melakukan evaluasi yang berkenaan dengan kinerja program OSIS dan kinerja program MPK itu sendiri, yang dimana setiap bulannya pasti akan terlaksana minimal 1 semester 2 kali. Mungkin segitu Pak. Ya, silakan kalau ada yang ditambah. Singkat-singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak panelis. Antara OSIS dan MPK memiliki peran yang berbeda. OSIS sebagai lembaga eksekutif dan MPK sebagai lembaga legislatif, yang mana tugas MPK itu mengawasi, mengevaluasi, dan ikut memberi saran terhadap kinerja OSIS. Bagaimana cara agar itu bisa terlaksana dengan maksimal? Maka kami akan menyadarkan kepada anggota MPK bahwa MPK itu memiliki tugas-tugas tersendiri. Jadi kita sadar apa tugas aku. Untuk calon
OSIS. Jika Anda terpilih menjadi OSIS MAN 1 Tasikmalaya, bagaimana Anda merubah kebiasaan-kebiasaan program OSIS yang kurang efektif? Satu contoh, program OSIS itu ada pembimbing baca Al-Quran di kelas-kelas. Sampai hari ini, hampir tiap hari para pembimbing baca Al-Quran itu selalu kesiangan. Yang idealnya, pembimbing baca Al-Quran itu sebelum mulai pengajian dia sudah ada di kelas. Tapi fenomena hari ini, pembacaan sudah berjalan lama, para pembimbingnya masih jalan-jalan santai-santai. Jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, apa pendekatan Anda untuk menyelesaikan atau memperbaiki salah satu program yang kurang efektif itu? Silakan. Terima kasih kepada finalis yang memberikan pertanyaan yang sangat aktual pada OSIS MAN 1 Tasikmalaya ini. Yang menjadi PR dari dulu-dulu, dari sekian lama OSIS MAN 1 Tasikmalaya yang saya perhatikan. Jadi OSIS itu mungkin bisa dibilang Bapak menilainya itu kurang disiplin. Kedisiplinan adalah nomor 1 untuk sebagai seluruh siswa, terutama OSIS. Pertama, saya akan memberikan sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya menjadikan suri tauladan contoh yang baik kepada seluruhnya. Mungkin karena telat itu juga melihat pemimpinnya. Mungkin jika saya telat, ketuanya juga telat, saya juga telat. Itu mindset OSIS. Tapi saya ingin mengevaluasi, saya membantu kepada MPK supaya menegur bagaimana caranya supaya OSIS itu bisa disiplin, OSIS itu bisa menjadi suri tauladan, dan mengenai program yang sangat terencana itu dengan GBPK, ADART yang baik harus dari jauh-jauh hari sehingga OSIS tidak mendadak, sehingga OSIS tidak pergi lapangan terlambat ataupun ada halangan-halangan tertentu. Ya, terima kasih. Dilanjut nomor 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita tahu, kita OSIS MAN 1 Tasikmalaya dipilih untuk bekerja. Nah, jikalau ada contohnya dalam pengajian suka ada yang telat gitu. Nah, seperti ini. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan lebih mendekatkan kepada anggota OSIS supaya bisa lebih disiplin dan bisa lebih bertanggung jawab. Karena kita itu semua sebenarnya semuanya OSIS, cuman kita sebagai pengurusnya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Terakhir sebelum kita tutup, masing-masing kandidat MPK dan OSIS memberikan closing statement, cukup 1 kata. Closing statement dari masing-masing kandidat calon MPK dan OSIS 1 kata. Dimulai MPK nomor urut 1. 1 kata untuk MAN Catas, sukseskan. Iya, sukses. MPK nomor urut 2. Cukup 1 kata, tawakal. Tawakal. OSIS nomor urut 1. Bismillah. 1 kata, juara. Juara. OSIS nomor 2. Gaskeun. Gaskeun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semua kegiatan debat terbuka, penyampaian visi dan misi calon MPK OSIS MAN 1 Tasikmalaya telah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan kepada kita untuk menjatuhkan pilihan nanti dalam pemilu OSIS MPK yang akan kita ikuti bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama memanjatkan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama panelis mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
Diinformasikan sambil jalan pulang kalau ada sampah, tolong ambil simpan di tong sampah karena kita akan dikunjungi tamu dari Kanwil, Provinsi Jawa Barat. Kita akan dikunjungi tamu dari pusat. Bagaimana persiapan, tahapan-tahapan untuk pemilihan kandidat OSIS dan MPK? Alhamdulillah, untuk sampai saat ini persiapan sudah matang hampir 100% dan kita sebagai panitia siap untuk melancarkan acara untuk mensukseskan acara KPU pada tahun ini. Insya Allah KPU pada tahun ini akan wow dan luar biasa. Terima kasih. Mantap.